Urang Indonesia mah kieu cacak-cacak keur susah balangsak sareuri. Disuruh tepuk tangan. Orang pandai bersyukur. Tidak digaji tiap bulan. PT Dada lockout. Pengusahanya teuing ka mana nyumputna. Tapi masih dilalipen keneh. Tepuk tangan ya, luar biasa. Masih pakai bedak. Dari jauh saya sudah mencium bau harum minyak wanginya. Cuman sebagian bercampur sama jalantah kelihatannya. Ya apalagi susah. Nah kalau ngomong kita ini segala sesuatu selalu dipahami oleh gerakan, demo, ribut, bakar ban di pinggir jalan. Anu diudag-udag geus nyumput. Yang repot kan yang di sini. Anu boga perusahaan anak teuing di mana bawa keur dahar tibra, keur dahar ngeuna, keur sare tibra, bawa boga pamajikan deui. Ya siapa tahu, kan tidak tahu kita. Yang di sini sibuk ngelayanin orang marah. Nah, saya selalu ini masalah saya liatin aja berapa hari. Kita cari solusinya. Yang pertama, saya ngajak ke teman-teman SPSI, Kasbi, kelompok buruh manapun. Kalau dorong upah buruh, lihat keadaan perusahaan. Saya dari dulu ketika jabat ngasih solusi, garmen dipisah. Disebutnya upah padat karya. Bisa bertahan. Walaupun saya dicaci maki, pokoknya goreng weh di Mulyadi teh. Oh, cenah upahna leutik, batur mah gede. Oh, anu urang mah leutik, garmen batur mah gede. Urang malutik, batur mah gede. Kata saya gampang. Kalau ingin upahnya gede gampang, boga salaki we. Kan upahna gede. Jadi pegawai garmen suaminya pegawai otomotif, cocok. Itu bajuna menang mangnyieunkeun barber, motorna menang nyieun otomotif, gratis paduanana. Nah, tetapi saya sudah memperkirakan dari dulu, ini upah kalau terlalu tinggi, terlepas apakah memang perusahaannya tidak punya kemampuan atau perusahaannya sudah punya istri baru. Istri baru tuh gimana? Istri baru tuh muda, menjanjikan, murah. Mudanya apa? Daerahnya masih baru, kenal industrinya masih baru. Murahnya, upahnya murah. Menjanjikannya apa? Keuntungannya lebih gede, jauh lebih didapat. Bisa jadi namanya pengusaha kan pasti cari tempat-tempat yang membuat dia untungnya banyak. Saya dari dulu udah ramal, jangankan geser ke Jawa Tengah, geser ke Majalengka saja upahnya sudah tinggal 1.200.000-an. Geser ke Subang saja sudah jatuh. Dan ternyata yang gulung tikar itu kan Bekasi, Kerawang, tambah Purwakarta. Nah ketika kita sudah seperti ini, perusahaannya tidak bertanggung jawab, 200.000 ge siap rebut. Tong boro 3 juta ngajual mesin aing nyaho kamari sia 200.000 kok coplok calan aja ro sia teh. Bener enggak? 200.000 balik we dikumpulkeun tadi ongkos teh gablek aing nyaho. Bener enggak? Ini kan dikumpulin di gini ibu ngomong beredahar tuh. Aing balik menang duit moal. Menang ayeuna mah. Aya. Dari siapa? Bukan dari saya. Dari pemerintah boleh kan bantu? Ya udah, mantaknya ulah sok nyarekan pemerintah. Kenapa? Saya sudah sebagai masyarakat, sebagai tokoh buruh menyampaikan ini warga lagi darurat. Kan waktu dia bekerja dia bayar pajak. Waktu dia bekerja perusahaannya bayar pajak. Kan Pemdage terkurangi beban karya penganggurannya. Sekarang lagi susah, peka dong sama mereka, bantu ulah dahar ngeunaho. Tadi saya pagi ketemu kepala dinasnya, ngerut kieu, ulah ngerut sia, dicabok wae. Naon sababna aing mah warga ngawakilan maranehna ieu karunya ngaku dinas tenaga kerja lamun karyawanna eueuh kabeh rek dinas naon? Nek dinas pengangguran. Jadi apa mengurangi beban lumayan beas 20 kilo teh keur kieu mah ya bener tuh
Keur susah pan ngalaman itu susah. Pengalaman. Saya juga mengalami tidur di kantor SPSI. Ngalamin nungguin bagian mie instan gratis. Bagian Titu Gino saya tungguin, lagi susah. Nah, ini jadi saya pertama adalah solusi hari ini ya sudahlah, urusan nanti pulang ada yang ngurus ya, biar pemerintah yang mengurus, biar pemerintah juga empati, itu yang pertama. Yang kedua, ini kan urusan persengketaan ngudang pengusaha segala macam, lila waktuna berproses hukum panjang, lelang lamun asetna aya keneh nu dilelang. Bener tuh, kerwek pengusahana, nah dikerwekna eueuh balik. Apa yang akan diperdebatkan? Kan kita tidak mungkin terus-terusan rame nek demo ka Kedubes Korea Selatan nek ka mana ngalah nama ongkos demo sia sabaraha. Nah, tetapi problem dapur tidak terselesaikan. Jadi cari bagaimana menyelesaikan problem dapur. Bagaimana? Dari sisi politik, saya ini masih punya aspirasi politik, masih punya kebijakan politik. Saya sudah minta tadi coba data seluruh mereka yang korban PHK agar di tahun depan mendapat sesuatu dari pemerintah dalam bentuk kegiatan dalam setiap bulan yang bisa mengganti berasnya. Itu ada programnya sekarang. Saya katakan programnya ada. Presidennya Pak Jokowi, ada programnya. Nanti saya urus karena hari ini nanti saya urus, saya sampaikan kepada yang kompeten untuk menangani agar mulai Januari bulanannya tertangani dulu, beas we heula. Keun masalah lipstik, bedak itu saja dulu. Nanti biar diurus lah sama dinasnya, sama pemerintah daerahnya agar diurus ini, datanya yang lengkap. Itu yang urusan dapur. Paham? Percaya saya selesaikan? Nah, nuka dua urusan pagawean. Saya katakan yang muda-muda bikin pelatihan untuk selama kurang lebih saya hitung 1 tahun lah, 1,5 tahun untuk mandiri. Nanti siapin mesin jahitnya, terutama mesin, dan siapin juga sleting. Untuk apa? Untuk nyeletingin bibirnya yang ngomong terus. nanti dibuatin, siapin, nggak usah pelatihan lah, nges jarago, nges arahli. Nanti bikin kelompok saja, kemudian diserahin mesin-mesin jahit yang bisa mengerjakan, cari siapa yang bisa punya ordernya. Yang ketiganya adalah ini di 2020 insya Allah ada 100 perusahaan berdiri di Purwakarta, terutama di industri makanan minuman. Industri makanan minuman kan dari garmen ke industri makanan minuman makan relatif gampang, tidak begitu sulit. Nah kebetulan di situ saya ikut ngurus, ikut ngelola. Artinya bahwa ini akan menjadi agenda prioritas saya ketika pabrik-pabriknya berdiri, ini yang masuk. Sudah, karena saya ngurus itu. Insya Allah nanti saya yang nanganin itu, nanti itu diarahkan pada seluruh karyawan korban PHK ini. Mungkin berjalannya sekitar 2020 karena industrinya mulai dibangun Januari. Kayak heula dengekeun heula can anggeus. Nah, selama setahun itu Anda dapat jaminan beras dalam setiap, Anda dapat jaminan pendidikan anak-anaknya dalam setiap, Anda ada jaminan sedikit keuangan dalam setiap. Jadi saluan nunggu teh teu lapar-lapar teuing. Kade ulah ganti salakis ya. Nah, ini yang akan dipersiapkan. Nah, kemudian yang BPJS-nya kita urus, kan BPJS-nya putus kan? Nanti biar diurus nanti oleh korban PHK. Kita usulkan ke pemerintah daerah untuk meneruskan membayar BPJS seluruh karyawan yang korban PHK ini. Nah, tuh ai palebanek menang duit maka prok. Nah, kemudian bagaimana dengan yang janda tua ini yang saya maksud? Benar gak?
Aya nu ngarora mah ye nu barogah salaki aya keneh nu ngurusna salakina. Heuh pan ngojek-ngojek we mah meureun meunang. Heuh macul-macul we mah aya. Coba nu umur 60 ditawarkeun ka Pak Agus gempungan. Yang janda-janda ini, nah janda ini nanti harus permanen, kan ada juga kan bantuan sosial yang bersifat permanen. Itu janda ini harus bersifat permanen bantuannya. Jadi mungkin kan datang ke pabrik. Gimana ide abdi Titin umur 67 pensiunan Iljin Sun Garmen di zaman Billy kene tapi ka yeuna kunaon teuing ka mana pabrikna cenah mah digaplok si Sinyo. Ada sekolah karunya kurun mah menang puluh juta ieu mah tong baru menang 10 juta nengan gaji 3 bulan ge teu balik deui. Ya kadang di kita itu memang industri yang berbasis garmen itu hampir rata-rata begitu. Karena peristiwa seperti ini bagi saya bukan peristiwa baru. Dulu kan pernah tuh di Buner ada Hanseng Battle Tekstil, ada PT Kuju, saya ngalamin mungkusin beras. Saya waktu itu ketua komisi E bidang ketenaga kerjaan, saya ngalamin mungkusin beras dibagiin ke karyawan. Jadi kalau ngadapin seperti ini saya tidak panik lagi, sudah terbiasa. Apalagi ini wajahnya apa nu teu boga duit baru ga HP keneh dikaricing atuh gadekeun HP teh. Kabeuli keneh kuota aing mah apa susah. Manyuk kabeuli keneh pulsa. Bari dikiekeun aya nu dipoto keur teh. Lihat dong aku korban PHK. Na meuni gaya. Selfie-na meuni gaya korban PHK teh. Ya. Jadi inilah solusi-solusi yang akan dibuat. Ya datana geus lengkap, can urang ya nu paling ripuh, saya paling susah itu kalau sudah menghadapi yang luar Purwakarta, otak saya bingung. Oh, Ibu, abdi ti Subang. Apan bapak teh asalna ti Subang heuy, pelebah di mah teu bisa aing mah nya kudu ngagadekeun sawah cai teh. Nah, ya yang Purwakarta ya saya bisa, tetapi untuk kabupaten yang domisilinya di Subang saya juga akan mendorong lah dari sisi politik ke para bupatinya, ke para anggota DPRD-nya, ke pimpinan partai politiknya untuk juga memperhatikan korban-korban PHK ini ya. Jadi secara personal saya mengucapkan hatur nuhun ku ngajaga ketertibanana. Pabrikna ditutup untung sadang teu dibeulem. Ukur ngabeulem bahan hungkul sakitu mah. Kunaon Kang Dedi teu datang aing ripu datang ka dinya. Ama ka koreber beungeut aing digablokan. Nah, jadi ini dan melalui forum ini juga saya menghimbau kepada para pengusaha walaupun saya tahu kesulitan Anda, tetap tanggung jawab terhadap karyawan harus dilaksanakan. Kewajiban-kewajiban pengusaha apabila menutup perusahaannya, mem-PHK karyawannya, hak-hak karyawan harus tetap diberikan. Jadi ini kan saya live nih, saya sampaikan ke para pengusahanya, ke seluruh jajaran pemerintah di seluruh tingkatan, mari bersama-sama kita menyelesaikan seluruh masalah ini dengan kebijakan-kebijakan konstruktif yang bisa menyelesaikan masalah. Yang berikutnya ke para aktivis buruh, mohon nanti kalau tekan menekan, gugat menggugat, perhatikan juga dampak yang akan ditimbulkan dari seluruh gerakan itu, apakah merugikan buruh atau tidak. Harus hati-hati. Apakah semakin membuat mereka bahagia atau semakin membuat mereka menderita? Ini juga harus hati-hati. Sekarang ada penyusunan UMK baru, tolong juga hitung dan pertimbangkan. Dan kemudian juga saya juga mengajak ke pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kepala Dinas Tenaga Kerja agar upah khusus sektor garmen tetap diberlakukan dengan penetapan khusus. Karena apa?
kita harus menyelamatkan saudara kita di pabrik yang lain. Yang karyawannya ada 10.000, karyawannya ada 7.000. Cukup kami yang jadi korban yang di sini. Jangan ada korban berikutnya. Harapannya apa? Harapannya adalah siapa tahu kalau pabrik yang lain bertahan, malah ordernya bisa tambah, yang ini bisa ngelamar kerja ke situ. Benar nggak? Saya juga ngajak ke teman-teman serikat pekerja, coba cari informasi pabrik yang ada di Subang, siapa tahu membutuhkan. Terus kemudian nama-nama ini oleh Dinas Tenaga Kerja dan keterampilannya dimasukin dalam sistem database kita, kemudian dikirim nama-namanya ke seluruh industri garment yang ada di Subang atau yang di mana, dikirim namanya, siapa tahu sangat dibutuhkan. Walaupun Anda pasti akan menjumpai upah yang murah, jauh di bawah upahnya Purwakarta. Tapi daripada nya lumayan murah-murah ge. Daripada boga salaki kasep ngimpi jeung beunghar, mending keneh ieu hideung-hideung ge nyaah ka pamajikan, kepro. Itu sok saha nu nanya rek ngomong, ayo rek ngamek ge pek bae aing. Silahkan. Hayang geura balik cenah hayang diongkosan pas gitu. Ongkosnya udah ada, oh, sudah ada katanya tuh, tepuk tangan ada. Hayo, tidak ada? Hah? Teka tarima geus kolot atuh dah. Makan siangnya sudah ada? Sudah. Ada makan siang, ada transport, ada. Sambil berdoa, mudah-mudahan seluruh apa yang saya sampaikan bisa dilancarkan. Ya, ini saja, saya nggak akan panjang-panjang. Untuk saya bisa kayak gituan mah tuh, tapi balik kesangan, beteng lapar, ongkos teboga jangan naon Saya juga bisa, saudara kita gempur, kita lawan, ini biadab, coleng, balik beri kieu teh kunaon, disemprot blamir, eta cingkren kunaon katincak, terus eta kunaon balik lempang tegableg ongkos aja, eta kunaon beteng meni kitu eueuh dahar, ya sudahlah, jadi sudah tidak bisa menyelesaikan masalah dan keadaan marah, ya. Setuju? Udah tenang, ya. Geus atuh didoakeun kieu lah. Kuring mah ngadoana, geus teu kudu digawe. Anu rana boga salaki beunghar kasepnya geus sakitulah. Oh amin.